Perkembangan homeschooling menurut para ahli, menurut Seto Mulyadi, model pendidikan alternatif di mana keluarga jadi basis pendidikan, proses belajar berpusat di rumah, tapi tetap bisa memanfaatkan sumber belajar lain di sekitar, termasuk komunitas dan lembaga pendukung. Sedangkan menurut Sumardiono, model pendidikan yang menempatkan anak sebagai subjek belajar dan orang tua sebagai penanggung jawab utama, sehingga pembelajaran dirancang individual sesuai kebutuhan, minat, dan potensi anak. Jadi, homeschooling adalah pendidikan alternatif dengan keluarga sebagai basis dan penanggung jawab utama tanpa terikat sistem sekolah formal. Sejarah perkembangan homeschooling di dunia, sebenarnya ini model pendidikan tertua dalam sejarah manusia sebelum ada sekolah formal. Anak memang dididik langsung oleh orang tua sebagai gerakan modern yang lebih terorganisir, mulai berkembang di Amerika Serikat dekade 1960 sampai 1970-an. Sedangkan di Indonesia, praktiknya bukan hal baru di masa kolonial. Keluarga bangsawan sudah mendidik anak secara privat di rumah. Tradisi pesantren dan pengajian di rumah kiai juga jadi cikal bakalnya. Sebagai istilah dan gerakan modern, mulai dikenal luas awal tahun 2000-an, terutama lewat peran Kak Seto yang mendirikan komunitas homeschooling dan mengadvokasi pengakuan pemerintah. Payung hukumnya makin kuat setelah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui jalur pendidikan informal. Kemudian landasan homeschooling. Menurut filosofis, orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Aliran progresivisme dan humanisme mendukung karena menghargai keunikan dan kebebasan individu peserta didik. Sedangkan menurut psikologis, tiap anak punya karakteristik, gaya belajar, dan kecepatan belajar berbeda, sehingga pembelajaran individual di rumah dianggap lebih mampu mengakomodasi perbedaan itu. Kemudian menurut sosiologis, respons terhadap perubahan struktur dan kebutuhan masyarakat modern, di mana keluarga berperan strategis menanamkan nilai dan norma. Terakhir, menurut yuridis, bersumber dari UUD tahun 1945, pasal 31, dan UU 20 tahun 2003, pasal 27, yang mengakui kegiatan pendidikan informal oleh keluarga hasilnya diakui setara pendidikan formal setelah mengikuti ujian kesetaraan. Tujuan penyelenggaraan homeschooling: pertama, memberikan layanan pendidikan fleksibel sesuai kebutuhan, minat, bakat, dan potensi masing-masing anak secara individual. Kedua, memberdayakan peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama dan pertama. Ketiga, menanamkan nilai agama, moral, dan budaya keluarga secara lebih intensif sejak usia dini. Keempat, menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, anak berbakat istimewa, anak dengan aktivitas padat, atau anak yang pernah punya pengalaman kurang menyenangkan di sekolah formal. Kelima, mengembangkan kemandirian belajar, agar anak terbiasa belajar aktif dan bertanggung jawab. I just had to let you know you're